Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang cara pemeliharaan telur ikan lele hingga telur ikan lele menetas dan siap diberi pakan cacing dan pelet, teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe. Dan jika rasa video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan share ke video ini ke sosial media teman-teman ya. Dan sebelum saya membahas ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, sebenarnya dalam budidaya pembudidayaan ikan lele tentunya proses penetasan telur ikan lele ini perlu teman-teman ketahui ya, bagaimana sih prosesnya dan bagaimana caranya. Oke, yang pertama, kenapa teman-teman menonton video yang ini? Pastinya ada dari teman-teman yang mengalami kendala ya, mungkin dari telur yang tidak menetas dan juga larva menetas dan mati ya. Silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan ya. Oke, yang pertama, cara perawatan telur ikan lele. Untuk cara perawatan telur ikan lele sebenarnya sangat sederhana sekali ya. Cukup kita tempatkan di tempat yang jernih ya. Setelah kita memijahkan indukan, alangkah baiknya kita mengganti air ya dari kolam pemijahan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya membuang sperma, sisa sperma dari pejantan ya. Dan juga supaya menjaga kualitas air dari sisa-sisa lendir dari proses pemijahan, teman-teman ya. Setelah kita mengganti air, lalu proses yang harus kita lakukan apa sih Bang? Hal yang berikutnya kita harus lakukan adalah kita memberikan kocoran atau air mengalir seperti yang ada di video ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menjaga suhu yang ada di air dan juga menjaga kualitas air itu sendiri ya, supaya oksigennya itu tetap stabil dan juga airnya tetap terjaga ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, untuk larva yang masih kecil seperti ini ya, itu sangat rentan sekali ya. Ini yang baru menetas. Bagaimana sih cara merawat larva yang seperti ini? Larva yang sekiranya sudah bisa berenang ya, usia 1 hari, itu kita wajib memberikan pakan ya. Dalam artian 1 hari itu adalah dia baru bisa berenang ya, itu anggap saja kita usianya 1 hari. Setelah larva sudah bisa berenang, kita kasih pakan cacing sutra ya. Dan bagaimana cara pemberian pakan cacing sutra? Tentu ada caranya teman-teman ya. Jadi tidak asal-asalan. Untuk pemberian pakan cacing sutra awal, kita kasih dengan porsi yang sedikit ya. Lebih bagus sedikit daripada kita kasih banyak dan akan menimbulkan amonia yang sangat tinggi ya, yang ada di kolam. Setelah kita memberikan cacing sutra dengan jumlah yang sedikit, baiknya cacing sutra tersebut kita cacah ya, atau kita potong-potong ya pakai gunting sampai halus ya. Tujuannya supaya yang kecil-kecil itu biar dia makannya itu mudah ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, untuk larva ikan lele ya, dari usia 1 sampai 10 hari ya, itu kendalanya yang awal biasanya adalah amonia ya, atau sisa kotoran yang ada di dasar ya, atau sisa dari cacing sutra yang tidak dimakan dan dia mati. Cara mengatasinya, kita cukup buang dari sebagian air kolam, lalu kita isi kembali teman-teman ya. Kenapa kita harus membuang air yang ada di kolam atau mengurangi atau mengganti? Supaya amonia yang ada di kolam tidak sampai mempengaruhi larva yang ada di kolam ya. Yang pernah saya bahas tentang larva bergerombol, itu penyebabnya adalah dari dasaran kolam yang kotor ya, atau amonianya itu sangat banyak seperti yang ada di video ini. Ini karena saya tidak ada penutup ya, jadi kolam cepat berlumut teman-teman ya. Ini padahal baru usia 1 hari. Dan kebetulan di kolam saya ini pas di kolamnya itu ada trotoar ya, jadi dia langsung masuk, air hujan langsung masuk ke kolam. Setiap selesai hujan, saya biasanya taburkan 1 genggam garam grosok ya, supaya untuk menyetabilkan asam yang ada di
air kolam ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui ya, untuk ketinggian air kolam pembenihan ini sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Usahakan jangan sampai kita menggunakan ketinggian yang terlalu tinggi ya. Cukup gunakan ketinggian 25 cm, 20 cm ataupun maksimal ya 25 cm lah untuk larva-larva awal ya. Jangan sampai terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, resikonya nanti larva akan cenderung kekurangan oksigen ya. Jadi dia proses naik turunnya itu terhambat ya, ataupun terlalu lama. Dan lumut yang seperti yang saya pegang ini yang menjadi suatu kendala biasanya yang mengakibatkan larva itu trouble ya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Biasanya untuk teman-teman yang sudah paham ya, biasanya dilakukan sipon ya, ataupun pembersihan di bagian dasar. Cara sipon itu bagaimana sih Bang? Cara sipon biasanya kita gosok bagian dasar kolam sembari kita membuang air yang ada di luar ya. Kita isi dan kita buang. Jadi supaya amonia itu kebuang semua ya. Lalu kita isi dengan ketinggian yang semula. Dan setelah kita mulai segmen pemberian pakan cacing, yang berikutnya adalah proses pergantian cacing ke pelet ya. Proses pergantian cacing ke pelet itu biasanya dilakukan oleh teman-teman ya, dari mulai yang ada yang 7 hari, ada yang 12 hari, ada yang 20 hari, ada yang 25 hari, tergantung dari apa ya istilahnya itu. Sorry teman ya, ini saya akan coba perjelas lagi ya supaya tidak salah paham. Untuk penggantian pakan cacing sutra dari cacing ke pelet itu bisa dilakukan 7 hari, 12 hari, dan 20 hari atau 15 hari bisa. Kalau memang teman-teman sudah bisa ya, atau sudah paham atau sudah ahli, mungkin untuk 7 hari akan lebih baik ya, karena menghemat cacing sutra. Dalam artian 7 hari bukan berhenti stop ya, tapi masih diseling cacing sutra, tapi sudah dilatih dengan pakan pelet. Kalau ada yang juga yang senior, dia full 20 hari cacing sutra. Tapi menurut saya pribadi untuk 20 hari full cacing sutra itu akan lebih boros ya, lebih boros pengeluaran. Mungkin pengeluaran akan membengkak lah ya. Jadi kita modal harusnya 3 juta, mungkin bisa sampai 5 atau 6 juta ya. Dan kenapa bisa begitu? Karena ukuran bibit yang besar itu akan apa ya, lebih banyak lagi ya untuk pengeluaran ya. Untuk sekali pemberian pakan cacing mungkin kita tidak bisa cukup hanya 10 liter ya, mungkin bisa 15 atau 20 liter ya sekali pemberian pakan usia 20 hari. Maka dari itu yang saya alami biasanya untuk pemberian pakan cacing sutra saya berhenti di 7 hari ya, lalu saya seling sampai usia 10 hari. Cacing pelet, jadi seperti itu. Bahkan ada juga yang bertanya, apakah pembenihan ikan lele bisa tanpa cacing? Jawabannya bisa, tapi tidak bisa maksimal. Dalam artian tidak bisa maksimal ya, jangan berharap hasil banyak ya. Ada juga yang kemarin bertanya, jangan membodohi publik Bang, kalau nggak tahu ilmunya. Saya bisa membuktikan teman-teman ya, perkataan saya dalam pembenihan ikan lele tanpa cacing sutra sama sekali. Tapi jangan berharap banyak ya. Saya sudah tegaskan, jangan berharap banyak atau tidak bisa maksimal, supaya teman-teman yang menonton video saya itu paham ya, atau meneliti lah ya perkataan saya, dan jangan di skip video yang saya bikin, supaya teman-teman tahu apa yang saya sampaikan. Oke ya, setelah kita memberikan pakan cacing dan pergantian pelet ya, dari 7 hari, 10, 12, 15 tergantung teman-teman lah ya, kemampuannya seberapa, lebih lama lebih bagus ya, karena tidak risiko. Dan juga untuk saran saya untuk pembenih awal ya, berhentilah memberikan pakan cacing di usia 12 atau 15 hari, itu lebih aman ya. Dan lagi untuk pergantian pelet, usahakan kalau bisa memberikan pelet itu malam hari dengan jumlah takaran yang sedikit demi sedikit ya, atau jangan dipaksakan langsung banyak. Kalau dipaksakan biasanya akan
tidak termakan ya, atau dimakan tapi nanti ada sisa di dasar dan bisa menimbulkan amonia, malah ikan terkena jamur ya. Sangat disayangkan karena yang modal minim berharap bisa, malah berhenti di tengah jalan. Dan setelah kita lakukan pemberian pakan cacing, lalu usia sortiran pertama biasanya saya lakukan adalah di usia 15 hari teman-teman ya. 15 hari, lalu setiap seminggu sekali saya akan melakukan penyortiran seterusnya ya, sampai ikan habis ya. Mungkin ya sebagai contoh ya, 15 hari pertama ini kan sortiran pertama ya, saya bagi menjadi beberapa, lalu seminggu kemudian saya sortir lagi teman ya. Seminggu kemudian saya sortir lagi, tapi kalau mungkin ya paling lambat 10 hari lah ya, 10 hari. Maksudnya dari usia 15 hari itu 10 hari ke depannya lagi baru saya sortir, itu paling lambat. Tapi kalau bagusnya itu seminggu sekali setelah penyortiran 15 hari itu lebih bagus teman ya. Dan untuk proses penyortiran usahakan lakukan pada sore ya teman, jangan sampai dilakukan siang hari. Tujuannya supaya menghindari terik matahari ataupun suhu terik matahari yang terlalu panas. Itu bisa mengakibatkan larva bibit ikan lele lepas lendir, mungkin menggantung dan lain-lain ya. Dan mungkin jika teman-teman ada yang bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab melalui video ataupun komentar secara langsung ya. Dan untuk video yang teman-teman lihat ini salah satu contoh bibit yang kurang sehat teman ya. Mungkin jika teman-teman ada yang beli bibit dengan ciri-ciri seperti ini kurang sehat. Kenapa saya bilang begitu? Karena bibit ikan lele biasanya kalau terkena sinar lampu, kalau posisi gelap ya, itu biasanya dia akan gesit ya, akan lincah. Tapi kalau berenangnya melambat seperti ini, itu kurang sehat. Bisa dia stres, terkena kumis keriting, jamur dan lain-lain ya. Usahakan pilih dengan bibit yang gesit ya. Terkecuali posisi siang hari ya. Kalau pergerakannya seperti ini bisa jadi aman ya. Tapi kalau untuk posisi malam hari terkena sinar matahari, terkena sinar lampu tapi masih seperti ini, menandakan ikan kurang sehat. Dan untuk pembelian buat teman yang untuk ingin membeli bibit lele di tempat saya, silakan berkunjung langsung, atau teman yang ingin belajar mengenai tentang seputar budidaya pembudidayaan ikan lele, silakan datang ke lokasi ya. Untuk belajar mengenai tentang pembudidayaan ikan lele di lokasi gratis ya. Tapi yang teman-teman perlu ketahui, untuk belajar di tempat saya itu ada aturannya ya teman-teman ya. Tidak seenaknya ya. Kalau niat sungguh-sungguh belajar, datang dengan niatan yang baik ya. Nanti saya insya Allah akan membagikan ilmu saya sampai teman-teman bisa ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Salam dari saya di channel Budidaya Ikan Gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya, sukses selalu buat teman-teman. Semoga video saya bermanfaat, dan jika ada suatu salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.